Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya, Guru Injil Eber. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau telah menyertai kami sepanjang malam. Dan di pagi hari ini kami akan mengawali setiap aktivitas kami dengan berserah penuh di dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga rindu mendengar suara-Mu yang singkat, firman Tuhan yang singkat ini, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tolong kami, mampukan kami, agar kami bisa memahami firman Tuhan ini dengan baik, dengan benar, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat terus-menerus akan firman Tuhan. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya ke-15 berkata demikian. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah misi butuh strategi. Ladang misi itu begitu luas dan membutuhkan pekerjaan yang lebih banyak. Dan Allah ingin setiap orang yang telah mengalami kasih-Nya, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui karya Kristus, harusnya melibatkan diri dalam pekerjaan misi ini. Kita tahu bahwa kebutuhan di lapangan misi begitu banyak, maka kita perlu memilih mana yang perlu difokuskan. Namun saat ini kita mengalami kesulitan yang begitu besar, di mana pekerja misi dan sumber daya lainnya yang sangat terbatas. Untuk itu gereja atau orang percaya yang ingin melibatkan diri dalam misi tampaknya harus menentukan prioritas, supaya satu demi satu dikerjakan, bukan semua dikerjakan dalam satu waktu. Saudara sekalian, melalui teks kita hari ini, kita akan belajar strategi misi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Misi memang dimulai dari hati. Yang terpenting dalam misi adalah memang hati. Namun hati saja tidaklah cukup. Misi membutuhkan strategi. Kesediaan untuk diutus memang baik, namun hal itu belum cukup. Setiap kita yang terlibat dalam misi perlu mengetahui apa yang harus kita lakukan. Berbekal hati saja seringkali tidak memadai. Bahkan semangat yang tidak disertai hikmat seringkali justru mendatangkan mudarat. Sekali lagi, dalam misi itu kita membutuhkan yang namanya strategi. Mari kita melihat strategi apa yang Yesus sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan yang barusan kita baca. Yang pertama itu adalah fokus pada segmen tertentu. Ketika Yesus tadi kita baca, ia melarang murid-muridnya memberitakan Injil kepada bangsa yang lain. Bahkan kepada bangsa Samaria
yang bernenek moyang sama dengan mereka juga dilarang. Mereka diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Mengapa Yesus melarang mereka? Apakah keselamatan itu hanya untuk orang Israel sendiri? Apakah Yesus eksklusif? Tentu saja tidak. Sejak kelahiran Tuhan Yesus sudah dikisahkan tentang orang-orang asing, yaitu orang-orang Majus yang berjumpa dengan Yesus dan menyembah Dia. Permintaan bantuan dari seorang perwira asing di Kapernaum untuk kesembuhan hambanya juga dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Bahkan perempuan Kanaan mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Yang paling akhir, Yesus sendiri memberikan amanat agung yang mencakup segala bangsa. Saudara sekalian, untuk memahami ini kita perlu melihat konteks firman Tuhan yang barusan kita baca. Apa yang sebenarnya Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid sehingga melarang mereka untuk memberitakan Injil ke bangsa yang lain. Di sini Yesus sedang memberikan fokus pelayanan kepada para murid agar mereka mulai dari dalam, yaitu dari bangsa mereka sendiri. Murid-murid baru berada pada tahap awal pengutusan. Selain itu, area misi Yesus sebelumnya memang lebih berfokus pada provinsi Galilea, bukan kepada Samaria atau negara lain. Pada tahap awal pengutusan, sangat wajar apabila murid-murid Tuhan Yesus ditugasi untuk melakukan apa yang selama ini mereka sudah sering perhatikan dari pelayanan Tuhan Yesus. Kemudian jika murid-murid diutus kepada bangsa-bangsa yang lain, mereka pasti akan menghadapi banyak kendala. Mereka belum tentu menguasai budaya bangsa yang lain dengan baik. Mereka mungkin tidak terlalu menguasai berbagai filsafat Yunani yang sangat mendominasi pemikiran bangsa-bangsa lain pada saat itu. Mereka sendiri sangat mungkin bahkan jarang bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain. Untuk itulah Yesus mengutus mereka hanya kepada umat Israel saja. Ini tidak bicara tentang eksklusivitas, melainkan prioritas. Demikian juga dengan kita perlu memiliki fokus utama dalam penjangkauan. Seperti keluarga kecil kita yang masih belum percaya, atau keluarga besar kita yang masih banyak yang belum percaya, atau tetangga kita yang kita lihat masih belum percaya. Kita berikan fokus utama pada orang-orang terdekat kita. Itulah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada saat itu, fokus kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Yang kedua, fokus pada berita yang penting. Saudara, Yesus menitipkan pesan paling penting untuk disampaikan dalam misi mereka adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pesan ini tidak mudah untuk diberitakan sebab banyak orang yang menganggap dirinya lebih saleh dan tidak memerlukan pertobatan. Tetapi yang Tuhan Yesus inginkan bagi para pekerja misi dari kita adalah kita tetap setia pada berita itu. Sebab itulah alasan kita dipanggil untuk bermisi. Tuhan Yesus tahu bahwa pasti banyak orang akan menolak berita itu. Itulah mengapa Yesus berkata, apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah itu atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Di tengah potensi penolakan yang besar, murid-murid Tuhan Yesus tetap harus setia dengan pesan yang mereka bawa. Tugas mereka bukan memberitahukan apa yang banyak orang ingin tahu, melainkan apa yang banyak orang perlu tahu. Tidak peduli bagaimana banyak orang akan menyikapi, kerajaan Allah tetap akan datang. Demikian dengan kita. Kadangkala kita bisa saja merubah isi pemberitaan kita karena penolakan. Supaya kita diterima, kita berusaha membuat berita yang menyenangkan hati orang lain agar kita diterima. Jangan terkecoh oleh penolakan atau respon negatif dari banyak orang, sebab bukan kita yang ditolak, melainkan Allah sendiri. Tetapi setia dan fokus pada berita Injil yang kita sampaikan kepada orang lain. Sehingga melalui Injil itu kita tahu bahwa Injil itu punya kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang ketiga, fokus pada kebutuhan nyata. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, Dia telah memperlengkapi mereka dengan kuasa. Mereka diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
melalui kuasa dan karunia itu, mereka dapat menjawab kebutuhan nyata yang ada di depan mata mereka, sehingga orang-orang yang mengalaminya dapat mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Saudara, sekarang kita tidak sering melihat atau menikmati mukjizat. Bukan berarti Allah berhenti melakukannya. Hanya saja kerajaannya sudah datang ke dalam dunia ini melalui pelayanan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Untuk apa Allah membuktikan sesuatu yang sudah ada? Yang paling penting sekarang adalah bukan memberitakan kedatangan kerajaan Allah, tetapi meluaskan kerajaan itu melalui misi di seluruh dunia ini. Semakin banyak jiwa yang diubahkan oleh Injil, semakin nyata dan luas kerajaan Allah di muka bumi ini. Semakin banyak dampak positif yang dihasilkan melalui Injil, semakin nyata kehadiran kerajaan Allah di dalam dunia ini. Walaupun keadaan sudah berubah, kebutuhan nyata di lapangan tetap sama. Banyak orang merasakan sakit dan kelemahan. Tidak sedikit yang masih dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Tugas kita sebagai orang percaya, sebagai pekerjaan Injil adalah mengulurkan tangan dan memberikan bantuan kepada mereka. Mungkin cara yang dipakai tidak ajaib atau spektakuler seperti yang terjadi dulu-dulu, tetapi yang penting kebutuhan itu tetap tercukupi. Dengan demikian, saudara, kita turut menghadirkan kerajaan Allah secara nyata kepada mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini kita responi, memahami strategi-strategi yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang ditebus untuk melayani, melakukan pekerjaan misi yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.